Oke. Maaf Ibu, selanjutnya apakah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab? Ya, silakan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin Ya, langsung saja silakan. tanya jawab. Ade izin bertanya. Iya, silakan Ade. Baiklah, Ade izin bertanya. Apakah metode mengajar guru kepada siswa dan gaya belajar memiliki kaitan atau hubungan satu sama lain? Apakah materi pelajaran dapat mempengaruhi metode dan gaya belajar? Terima kasih. Terima kasih Ade atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Fadila izin bertanya. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fadila Zahra izin bertanya. Nah, misalnya ketika kita mencoba untuk mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan kita. Nah, kan kita mencoba gaya belajar visual misalnya, tapi ketika kita mencoba gaya belajar visual, kita itu merasa bahwa dengan gaya belajar visual, materinya itu tidak sampai ke kita. Ketika kita mencoba gaya belajar auditori, ternyata dengan gaya belajar auditori itu malah kita ketika belajar merasa mengantuk. Nah, begitu juga ketika mencoba gaya belajar kinestetik, kita merasa tidak cocok gitu. Nah, apakah yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi? Mengapa seseorang bisa merasa seperti itu? Dan apakah orang yang mengalami hal seperti itu dikategorikan tidak memiliki gaya belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang bertanya, saya persilakan. Riki izin bertanya. Ya, silakan Riki. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Riki Fernando dari kelompok penanya pada hari ini. Sebelumnya ada pengalaman dari Riki itu, ada adik kelas Riki pas di SMA itu dia itu dikategorikan autisme, tetapi dia masuk ke sekolah umum, SMA umum. Nah, dia itu mengalami kesulitan dalam belajar, tetapi dia mempunyai kelebihan. Nah, pas itu dia ikut lomba menulis esai tingkat nasional oleh Kemendikbud. Nah, ternyata dia lolos jadi juara 1. Nah, menurut kalian, sebagai kita kan ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajarnya berbeda-beda dan karakteristiknya itu pun juga berbeda-beda. Nah, menurut kelompok Anda, apa yang bisa Anda tawarkan untuk gaya belajar ketika Anda menjadi seorang guru? Misalkan Anda mengajar di sekolah luar biasa SLB yang memiliki murid dengan keterbatasan visual, auditori, kinestetik. Nah, strategi gaya belajar apa yang Anda terapkan untuk menangani masalah murid seperti itu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Riki atas pertanyaannya. Kami tampung dulu pertanyaannya.
Kami izin meminta waktu dulu untuk menjawab pertanyaan. Moderator boleh tanya? Iya, Ibu. Tadi ada berapa pertanyaan? Ada 3, Bu. Ada 3. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1 ada yang bisa jawab kah? Atau teman-teman dari yang lain juga boleh lah. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Juri Hadatul Aisy. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Yang dimana pertanyaannya ketika kita mencoba untuk mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kita, misalnya kita mencoba gaya belajar visual, akan tetapi ternyata dengan gaya belajar visual materi yang dipelajari malah menjadi sulit untuk dipahami dan dicerna. Ketika mencoba gaya belajar auditorial, ternyata malah membuat kita mengantuk dan bosan saat belajar karena mendengarkan penjelasan sehingga materi yang dipelajari tidak dipahami. Apakah yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi? Dan apakah orang yang mengalami hal seperti itu dikategorikan tidak memiliki gaya belajar? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada anak yang tidak memiliki gaya belajar. Yang ada hanyalah rasa malas yang membuat anak itu terlihat tidak memiliki gaya belajar. Maka dari itu, kita sebagai orang tua ialah untuk menentukan anak tersebut cocok pada gaya belajar seperti apa. Cara terbaik untuk melihat metode apa yang cocok untuk anak ialah mengidentifikasi gaya belajar anak dengan mengamati apa yang ia lakukan. Setiap hal yang ia lakukan, tindakan, minat, dan preferensi akan memberikan informasi tentang bagaimana anak tersebut memproses informasi. Selain itu, ada baiknya para orang tua untuk fokus pada kekuatan dan aktivitas favoritnya. Setiap anak akan memiliki minat dan preferensi masing-masing. Mengidentifikasi si kecil akan membantu meningkatkan motivasinya dalam belajar. Para orang tua dapat memahami anak dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti jenis mainan apa yang dia sukai, apakah dia lebih suka kegiatan yang tenang atau bergerak, apakah dia suka membaca buku dan menggambar, apakah dia lebih suka ditunjukkan bagaimana melakukan sesuatu daripada diberitahu secara lisan, apakah dia aktif, apakah dia suka bergerak dan berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih aktif, atau apakah dia tertarik pada angka dan pola. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa setiap anak memiliki gaya belajar. Bahkan ada anak yang memiliki gaya belajar yang lebih dari satu. Karena itu, hampir tidak ada anak yang tidak memiliki gaya belajar. Setidaknya anak tersebut memiliki satu gaya belajar. Dengan mengamatinya, kita bisa memahami apa gaya belajar yang cocok untuk anak tersebut dengan membantu proses belajarnya. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman ingin menambahkan? Dwi Gustiani izin menambahkan. Endang izin menambah. Ya, silakan Dwi. Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Jadi saya sangat setuju atas jawaban yang telah diberikan oleh Salsabila, karena memang anak itu tidak mungkin memiliki gaya belajar. Paling sedikit ya setidaknya 10 gaya belajar yang dia miliki. Nah, kemudian salah atau yang disampaikan oleh Fadila itu kan bisa dikategorikan sebagai masalah bahwa anak tersebut
ketika menggunakan beberapa gaya belajar itu mengalami hal yang seharusnya memang tidak terjadi gitu. Hal tersebut adalah mungkin anak tersebut belum menemukan gaya belajar yang cocok gitu pada diri mereka. Dan apabila dia menggunakan yang visual tadi mungkin kurang paham, kemudian yang audiotorinya itu mengantuk, itu tidak bisa dikatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki gaya belajar. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi anak tersebut merasakan hal itu. Mungkin keadaan fisik yang kurang sehat sehingga anak tersebut kurang fokus belajarnya sehingga tidak paham. Kemudian anak tersebut sedang kurang istirahat atau kurang tidur sehingga belajar menggunakan gaya belajar auditory anak tersebut mengantuk. Mungkin ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Nah, sehingga menyebabkan hal yang seharusnya tidak terjadi ketika menggunakan gaya belajar tersebut malah terjadi seperti itu. Hal tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa anak tersebut tidak memiliki gaya belajar. Ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Terima kasih. Oke, tadi Endang mau menambahkan nggak? Kalau nggak salah, Endang ya. Iya, Bu. Suara saya kedengar enggak, Bu? Ya. Memiliki belajar satu. Nah, mungkin yang ingin saya tambahkan selain karena bisa membantu itu dengan cara Nah, jadi orang tua dapat bantu anak dengan cara mengkondisikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar seperti misalkan kita tahu kan faktor yang mempengaruhi gaya belajar ini ada psikologis, jasmania, dan juga kelelahan. Nah, mungkin selaku orang tua kita dapat supaya